Oke, udah jam 4, kita mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Eh, Selamat datang di technical meeting untuk manajemen basis data dan PBOF tahun 2022. Langsung saja. Yang pertama, praktikum MBD atau basis data akan dilaksanakan secara offline di lab K13, dan untuk praktikum PBOF akan dilaksanakan secara online. Untuk peraturan praktikum, yang pertama, dilarang pindah kelas tanpa izin Kalab dan Aslab. Jika didapati ada yang pindah tanpa izin, maka semua tugas yang sudah dikumpulkan tidak akan diterima. Untuk yang kedua, jika tidak mengumpulkan tugas praktikum, pendahuluan, atau tugas modul, maka dianggap tidak mengikuti pertemuan praktikum pada saat itu. Dan dengan hal ini, maka telat mengumpulkan juga termasuk tidak mengikuti pertemuan praktikum. Jadi, diusahakan untuk tidak telat, ya. Yang ketiga, jika tidak mengumpulkan tugas DOSBIM, maka dianggap tidak mengikuti praktikum juga. Dan untuk yang keempat, yaitu pengerjaannya wajib dikerjakan dengan metode sendiri dan algoritma sendiri. Apabila terdeteksi plagiat, akan dinilai 0. Nah, untuk jadwal praktikum MPT, yaitu ada 6 reguler untuk yang pagi dan 2 untuk yang kelas malam. Untuk yang kelas pagi, reguler pertama mulai dari Senin, yaitu waktu jam 4 sampai dengan jam 5. Yang reguler 2, hari Senin jam 5 sampai dengan jam 7. Dan untuk reguler 3, yaitu jam 7 sampai dengan jam setengah 9. Dan untuk yang reguler 4, yaitu beta hari, yaitu hari Selasa, mulai dari jam setengah 4 sampai dengan jam 5 sore. Dan untuk reguler 5, yaitu Selasa, jam 5 sampai dengan jam 7. Dan untuk reguler 6, hari Selasa, jam 7 sampai dengan jam setengah 9. Dan untuk yang kelas malam, yaitu dilakukan pada hari Sabtu, jam 2 sampai dengan jam setengah 4. Dan untuk yang sesi kedua, yaitu hari Minggu, jam 8 sampai dengan jam setengah 10. Nah, praktikumnya akan dimulai hari Senin, 7 November. Jadi Senin besok. Dan penyampaian materinya akan melalui video. Untuk videonya akan diberikan tiap hari Minggu jam 3 sore. Jadi masih banyak waktu untuk mempelajari materinya. Pengumpulan tugas pendahuluan di awal tiap sesi. Jadi masuk tiap waktu sesinya, yaitu untuk mengumpulkan pendahuluannya. Dan tugas kegiatan diberikan dan dikerjakan pada hari H. Untuk waktu pengerjaannya yaitu 60 menit. Lalu 10 menit untuk pengumpulan dan 20 menit untuk mengkoreksi. Yang selanjutnya yaitu tugas modul akan dikumpulkan tiap pertemuan selanjutnya. Untuk setelah sesinya praktikan diwajibkan menghubungi dosen pembimbing untuk meminta bimbingan. Diharapkan untuk menggunakan bahasa yang sopan agar tidak memberatkan kalian atau menyulitkan kalian. Lalu untuk tugas-tugasnya MBT yaitu ada 4 tugas, yaitu yang pertama tugas pendahuluan, yaitu sebelum praktikumnya, lalu tugas kegiatan saat praktikum, dan tugas modul setelah praktikum. Dan ini untuk yang keempat ini tugas DOSBIM ini tergantung dari DOSBIM-nya masing-masing. Jadi bisa ditanyakan pada DOSBIM-nya masing-masing setelah dimasukkan ke dalam grup. Untuk ujiannya dari Aslab tidak ada ujian, yang ada hanya ujian dari DOSBIM masing-masing. Untuk laporannya yaitu sama seperti sebelumnya, yaitu cover, pendahuluan, kegiatan, modul, dan selanjutnya. Seterusnya sampai dengan yang keempat. Selanjutnya, untuk tugas pendahuluan itu ditulis tangan.
terus di-scan, kemudian dijadikan PDF. Dan untuk yang tugas kegiatan, yaitu screenshot kode dan hasil, kemudian dijadikan format PDF juga. Waktu mengerjakannya 60 menit, sama seperti tadi, 60 menit, 10 menit pengumpulan, dan 20 menit koreksi. Jadi diusahakan 70 menit itu sudah selesai. Itu sudah termasuk pengumpulan. Lalu untuk tugas modulnya yaitu screenshot kode dan hasil kemudian dijadikan format PDF. Dikumpulkan tiap pertemuan selanjutnya. Dan untuk kopnya yaitu seperti ini. Nama NBI, kelas, praktikum, dan nama tugasnya. Dan ini untuk titik di ASLab-nya. Jadi tiap pertemuan itu diminta untuk minta tanda tangan dari ASLab-nya sebagai bukti dalam mengumpulkan tugas pendahuluan, tugas semuanya. Lalu untuk MBD di sini ASLab sudah menyiapkan untuk di lab-nya. Namun untuk jaga-jaga saja jika terjadi apa-apa, kalau di lab-nya tidak memungkinkan atau terjadi error, untuk segera diinstal ketiga software ini, SQLiok, lalu ada data modeler dan SAMBP. Segitu saja untuk yang MBD. Yang untuk PBOF yaitu hanya ada 2 tugas saja, yaitu tugas kegiatan dan tugas DOSBIM. Ini tugas DOSBIM ini tergantung dosennya sama yang seperti tadi. Dan untuk ujiannya sama juga ditanyakan. Untuk cover, untuk laporan yaitu ada cover, lalu tugas kegiatan 1, 2, 3, dan 4. Nah, sama seperti MBT tadi, PBOF itu waktu pengerjaannya 60 menit. 10 menit mengumpulkan dan 20 menit untuk koreksi. Untuk PBOF yaitu tools yang digunakan yaitu Java NetBeans. Untuk Node, praktikan diharap menghubungi dosen pembimbing lebih awal. Jika dosen tidak mau menilai gara-gara tidak dihubungi, maka itu tanggung jawab praktikannya sendiri dari Caleb. Sekian, terima kasih. Apakah ada yang ditanyakan? Yang mau ditanyakan boleh, atau yang mau lanjutkan juga boleh. Maaf Mas, saya izin bertanya. Ya. Ini tanda tangan ASLab kan itu semua dikumpulkan dalam bentuk PDF ya. Terus nanti tanda tangannya gimana ya? Nah, ini kan untuk yang ini. Di kelas apa ini, Mas? Ya Mas, kenapa? MBD, matkul. Ya, basis data. Oh ya. Basis data itu yang dikumpulkan apa? Kertasnya. Jadi setelah minta di kertas, habis itu di format PDF kan. Gitu. Jadi ditandatanganin dulu baru di scan ya Mas? Iya. Kumpulkan dulu. Baik Mas, terima kasih. Jadi gini ya, ini nanti masuk ke lab itu kalian itu diminta untuk mengumpulkan tugas pendahuluan 1 yang isinya itu copy-nya seperti ini. Dan di kegiatan itu nanti disediakan udah template-nya ini copy-nya. Jadi kalian tinggal isi dan meletakkan semua hasil screenshotan kalian ke dalam itu. Lalu dikumpulkan di folder yang udah kita siapkan. Mas mau bertanya. Ya, silakan. Untuk plotting DOSBIM-nya itu sudah dibagikan atau belum ya? Iya, nanti habis ini kita bagikan dengan tugas pendahuluan 1,
yang dikumpulkan di hari Senin sama nanti hari Selasa itu jika mendapatkan di hari Selasa. Jadi modul habis briefing ini kita bagikan sama plotting DOS/BIM. Oh, sama itu Mas. Yang reguler 1 sampai 3 itu kita tahunya dari mana ya Mas? Nah, untuk yang Mas Diki dipindahkan ke ini di plotting di reguler, di bagian reguler coba. Oke. Nah, ini kalian itu nanti tahunya itu dari nanti plottingan DOS/BIM, nanti ada jadwalnya. Kalian kebagian dari di reguler 1 atau reguler 2. Jadi nanti kita habis briefing kita bagikan plottingannya. Oh ya, untuk videonya ini kita kirimkan di link YouTube ya. Seperti pertemuan kemarin itu yang BBOF, kalian udah dapat ya kemarin, semester kemarin. Nah, itu lewat YouTube. Jadi nanti kalian bisa langsung akses pada hari Minggu jam 3 untuk dipelajari untuk pertemuan selanjutnya. Maaf Mas, mengenai tugas DOS/BIM, itu jadi setiap minggu kita dapat tugas gitu dari DOS/BIM. Gini ya, tak jelasin ulang ya. Itu nanti kan kalian kan dapat plottingan DOS/BIM. Grupnya juga udah kita sediakan. Nah, nanti usahakan itu kalian langsung menghubungi DOS/BIM terkait teknis bimbingan kalian seperti apa. Nah, jika DOS/BIM-nya menyatakan langsung mengumpulkan tugas-tugas yang udah kita berikan, pendahuluan atau kegiatan, itu berarti kalian nggak usah ngerjain DOS/BIM. Tapi kalau DOS/BIM-nya minta ada tugas setiap pertemuan, ya udah kalian kerjakan itu. Jadi setiap DOS/BIM itu beda-beda, tergantung DOS/BIM-nya minta setiap pertemuan itu ada tugas atau enggak. Jadi kalian langsung hubungi DOS/BIM kalian masing-masing nanti. Yang ditanyakan lagi? Itu Mas, mengenai nanti hasil scan PDF-nya dikumpulkan di mana? Scan PDF yang buat apa? Yang tugas-tugas itu. Oh, ini gini aja. Kalau yang pendahuluan itu kan udah dapat dapat tanda tangan dari kita. Nah, itu nanti setelah kita tanda tanganin, kita berikan lagi, kalian keluar itu kita berikan lagi tugas pendahuluan kalian. Nah, terus untuk yang tugas aktivitas itu setelah pada pertemuan itu kita upload di Google Drive. Jadi nanti kalian bisa ambil buat nanti ditaruh di laporan. Jadi nanti di laporan itu kalian tempelkan saja tugas pendahuluan sama tugas aktivitas sama modul. Jadi modul kan sama itu, ada tanda tangannya. Nah, jadi nanti setelah kita koreksi, kita kembaliin ke kalian. Nanti kalian cantumin di laporan. Kalian clipping untuk jadi laporan. Ya, paham atau belum? Ya Mas, paham. Oke. Jadi nggak usah di scan, nggak apa-apa. Tapi untuk jaga-jaga, barangkali kalian ada yang rusak atau apa ya, bisa kalian scan. Yang penting nanti di laporan itu ada filenya, itu ada tanda tangan dan udah ngumpulin.
Mas, maaf mau tanya lagi mengenai jadwal. Misal kita tabrakan nih jadwalnya, bisa pindah kelas nggak kira-kira? Tabrakan sama apa, Mas? Kalau boleh tahu. Ya kalau ada kegiatan lain gitu mungkin. Saya kerja soalnya Mas, Oh, sebelumnya. kelas malam. Enggak sih, pagi. Oh, ya nggak apa-apa. Kalau semisal ada yang ini ya, ada yang kerja atau apa, itu bisa pindah. Tapi harus ngubungi Aslab sama Kaleb. Jadi nanti uh, sampean apa? Ada surat kerja dari tempat kerja bahwa menyatakan jam sekian sekian sekian. Jadi nggak bisa diganggu. Itu bisa nanti kalian hubungin Kalebnya. Baik Mas, terima kasih. Ya sama-sama. Ini yang praktikan PBOF ada nggak ya? Yang kemarin ke lab? Nggak ada kayaknya. Ada yang tanya lagi? Silakan kalau mau tanya. Mas mau tanya Mas. Untuk ruangannya di mana ya Mas? Ruangan praktikumnya, Iya Mas. iya, ruangan praktikumnya tadi ini loh. Yang ini kan MBT kan. Untuk MBT dilaksanakan di K13. Belakangnya Ketungki itu. Masuknya bisa lewat lift lantai 2. Itu di sini K13. Berarti untuk modulnya itu di-share setiap minggu gitu ya, Mas? Untuk modulnya enggak. Jadi nanti kita share itu isinya udah langsung 4 pertemuan. Jadi kalian bisa langsung nyicil tugas modul 2 dan seterusnya. Kalau yang video itu setiap minggu yang videonya. Ada yang ditanya lagi? Ya, sama-sama.
Untuk PPT-nya sudah saya kirim di Telegram. Kalau ada yang kebingungan atau ingin bertanya, bisa menghubungi saya, Muhammad Arsidiki, atau rekan-rekan saya. Ada Rifki, lalu ada Mila, dan ada Yejida. Ada semuanya sudah ada di dalam grupnya, jadi bisa dilihat sendiri nanti. Ini Kalau udah nggak sudah, kan? ya, Kita tunggu sampai ini ya 16.30. Itu Mas, apa video recordnya bisa di-share nggak nanti? Oh iya, bisa nanti kita share di YouTube ya. Ya Jadi Mas, nanti makasih. kalian bisa lihat nanti yang nggak ikut briefing juga bisa lihat. Nah, ini yang PBOF susulan hadir nggak ya orangnya? Nggak ada ya. Yes, tak bilang sekalian ya. Jadi nanti yang untuk yang PBOF susulan itu kan online. Nah itu soal sama videonya kita share dan dikumpulkan melalui Google Form. Nah untuk ini tugasnya ada 2, yang kegiatan 1 sama dospim, dan nanti dikumpulkan jam jadwalnya itu hari Selasa ya Mas ya. Iya, Halo Mas hari Selasa, sesi yang keempat itu. Oke. Ya, sesi 4. Kalau teman-teman ada yang bingung nanti bisa langsung ditanyakan di grup ya.
Kalau sudah tidak ada yang tanyakan, karena waktunya sudah menunjukkan 16.30, kita akhiri saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Oke.